Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Nina berharap hari ini anak-anak semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Apakah hari ini anak-anak sudah mandi? Sudah sarapan? Kalau sudah, ayo anak-anak lakukan pembiasaan seperti membaca Al-Quran, membaca buku cerita, atau sholat duha seperti biasa ya yang kita lakukan setiap hari. Semangat ya anak-anak. Apabila sudah siap untuk belajar, kita sebaiknya berdoa dahulu ya anak-anak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah kami kemudahan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran 1. Nah, kebersamaan di sekolah, coba amati anak-anak gambar berikut ini. Di situ ada Siti bersama teman-temannya, juga bersama ibu gurunya. Siti adalah siswa kelas 2 SDN Nusantara 1. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2A, siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Nah, setelah itu, coba lihat apakah yang dilakukan oleh anak-anak dan guru pada gambar berikut. Iya, mereka sedang melaksanakan upacara bendera. Setiap hari Senin, SDN Nusantara 1 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin oleh seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Seusai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk kelas. Nah, coba anak-anak, ibu punya sebuah dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung ya. Anak-anak coba simak ceritanya ya. Pasti menyenangkan. Selamat menyimak anak-anak. Pada suatu hari, terlihat seekor ikan sedang bersantai di kolam. Dia memandangi biji-bijian yang menggelayut di atas dahan pohon. Biji-bijian itu terlihat sangat lezat. Kelihatannya biji-bijian itu sangat enak. Aku ingin memakannya. Ikan lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mencapai biji-bijian itu. Berkali-kali ia melompat, tetapi tidak bisa juga untuk menggapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu dari atas kolam. Perhatiannya kemudian teralihkan oleh seekor burung yang sedang terbang di langit. "Oh Tuhan, mengapa Engkau tidak memberiku sayap agar aku bisa terbang mengambil
biji-bijian itu. Setelah berterbangan, sang burung kemudian hinggap di salah satu pohon untuk beristirahat. Dia mengamati kolam ikan di bawahnya. Kemudian ia melihat cacing-cacing yang banyak di dasar kolam. Andaikan aku punya sirip dan ekor, pasti aku bisa mengambil cacing-cacing itu. Burung kemudian berusaha menyelam ke dalam air untuk mengambil cacing-cacing di dasar kolam. Tetapi ia gagal karena ia tidak bisa berenang dan tidak bisa bernafas di dalam air. Hei, burung, apakah kamu menginginkan cacing-cacing itu? Aku bisa mengambilkannya untukmu. Benarkah ikan? Kamu baik sekali mau menolongku. Tentu saja, tapi ada syaratnya. Kamu harus mengambilkan biji-bijian di atas pohon itu untukku. Bagaimana? Wow, idemu sangat bagus, ikan. Baiklah, aku ambilkan biji-bijian itu ya. Tapi kamu harus ambilkan aku cacing-cacing itu. Kita harus saling membantu. Sejak saat itu, ikan dan burung saling membantu. Ikan selalu mengambil cacing-cacing untuk diberikan kepada burung. Sedangkan burung selalu mengambilkan biji-bijian untuk diberikan kepada ikan. Mereka hidup bersahabat dan rukun selamanya. Cukup sekian ya teman-teman, dongeng tentang ikan dan burung. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar kita semakin semangat membuat dongengnya. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye-bye. Nah, anak-anak, bagaimana dongengnya? Dongeng ikan dan burung seru kan? Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan dongeng? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya, anak-anak. Nah, salah satu contoh dongeng yaitu fabel. Fabel itu cerita yang tokoh di dalamnya itu hewan atau binatang. Nah, contoh dari fabel apa saja yang barusan anak-anak saksikan? Ada ikan dan burung ya, kemudian ada sang kancil dan cicak badung yang dipelajari di minggu kemarin, kemudian ada bebek selalu hidup rukun dan lain-lain. Kemudian ciri-ciri fabel apa saja? Yang pertama, menggunakan hewan sebagai cerita. Kemudian tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Kemudian yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Itu ciri-ciri dari fabel. Sekarang unsur-unsurnya di dalam sebuah dongeng itu ada apa saja? Ada yang tokoh. Yang pertama, tokoh itu siapa yang berperan di dalam cerita tersebut ya. Kemudian ada latar. Latar itu di mana tempat terjadinya dongeng tersebut. Kemudian ada watak. Watak itu bagaimana sifat dari masing-masing tokoh. Ya, kemudian ada amanat. Amanat itu pesan apa yang disampaikan ke kita dari cerita atau dongeng tersebut. Nah, itu unsur-unsur dongeng, anak-anak. Nah, sekarang di dalam cerita fabel tadi yang anak-anak saksikan, ada tokohnya siapa saja? Yang pertama ada ikan dan burung. Kemudian watak dari si ikan ini bagaimana? Dia ini baik hati, suka menolong. Namun
dia kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Karena dia itu masih menginginkan hal-hal yang ada pada burung, pingin punya sayap ya, sehingga dia bisa terbang ya. Sekarang dari watak burung itu bagaimana? Sama ya seperti watak ikan, dia baik hati, suka menolong ya, juga kurang bersyukur karena masih menginginkan hal yang ada pada ikan ya, ingin punya sirip sehingga dia bisa berenang ya. Nah, sekarang amanat dari cerita ikan dan burung ini apa yang disampaikan ke kita ini? Yaitu diantaranya kita harus selalu hidup rukun, harus selalu saling tolong menolong ya. Kemudian harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang ya, tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki orang lain ya. Nah, sekarang dari latarnya, di mana saja tempat terjadinya cerita tadi, yaitu di pinggir sungai dan di hutan. Nah, ini hal-hal yang ada di dalam cerita ikan dan burung tadi. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini anak-anak. Siapakah tokoh dongeng yang disampaikan guru tadi? Ya, tadi Ibu telah jelaskan, ada burung dan ikan ya. Kemudian yang kedua, di manakah tempat dari cerita tersebut? Iya, di hutan dan di pinggir sungai. Kemudian yang ketiga, di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Nah, yang keempat, burung ingin membantu ikan dengan cara apa? Yang kelima, ikan ingin membantu burung dengan cara apa? Dan yang keenam, setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka melakukan apa? Nah, pertanyaan yang empat ini Ibu belum jawab ya anak-anak. Silakan anak-anak jawab berdasarkan cerita yang anak-anak saksikan tadi. Tulis di buku tulis jawabannya ya. Nah, sekarang sikap hidup rukun di dalam kelas itu apa saja sih anak-anak? Coba diskusikan ya, bisa dengan kakak, dengan bunda, dengan ayah ya. Nah, di sini sikap hidup rukun di dalam kelas, Ibu sedikit memberikan gambaran ya, beberapa sikap hidup rukun di dalam kelas itu, yaitu tidak membedakan teman, saling membantu, menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Artinya kepala dingin itu bukan kepalanya yang dingin dimasukkan ke kulkas ya anak-anak. Namun kalau ada masalah itu harus diselesaikan dengan tenang ya, tidak boleh marah-marah ya, seperti itu. Nah, kemudian ada sikap yang selalu memberi bantuan kepada teman atau menawarkan bantuan kepada teman ya. Nah, itu sikap hidup rukun ya. Kemudian contoh-contohnya ya, contoh-contoh sikap hidup rukun apa saja? Di sini Ibu punya 4 contoh ya. Berperilaku dan tutur saat berkata ya, atau harus sopan ya. Kalau berkata-kata itu, berbicara itu harus sopan ya. Kemudian meminjamkan alat tulis apabila ada teman yang lupa membawa. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak apabila berbeda pendapat dengan teman-teman yang lain ya. Kemudian membagi bekal atau makanan dengan teman. Nah, ini contoh sikap hidup rukun. Nah, anak-anak cari lagi sebanyak 6 ya, 6 contoh sehingga nanti jumlahnya 10. Tulis
isinya ya di buku tulis, contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang kegiatan Siti itu dan teman-temannya diberi tugas untuk membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, kemudian 1/3 dan 1/4. Coba diperhatikan gambarnya. Kalau setengah berarti satu kertas itu dibagi 2 bagian yang sama besarnya. Kemudian kalau 3 sama harus dibagi 3 sama juga besarnya. Kalau dibagi 4, 1/4 berarti kertas itu dibagi 4 dengan sama besar ya, sehingga kalau pembagiannya sama besar itu dikatakan pecahan ya, ada pecahan 1/3, 1/2, 1/4. Nah, sekarang di sini ada 2 buah gambar. Yang satu pembagiannya itu tidak sama besar ya, sehingga karena pembagiannya tidak sama besar ini dikatakan bukan pecahan ya, bukan pecahan 1/2. Kemudian gambar yang satunya lagi pembagiannya sama besar ya, sehingga ini dikatakan pecahan 1/2 anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan di sini ada kumpulan gambar ya. Di sini coba hitung ada berapa bangun dari gambar ini. Jawabannya ada. Coba lihat yang warna biru ya, biru keunguan, ada warna biru 1, kemudian yang warna putih 1. Jadi gambarnya itu ada 2 nana. Kemudian warna biru, bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Itu ada 2 gambar kan anak-anak, yang warna biru 1, jadi 1/2, artinya 1 dari 2 gambar ya, 2 bangun. Nah, berikutnya ya, ada kumpulan gambar berikutnya. Coba anak-anak perhatikan. Nah, di sini ada gambar bintang, ada gambar segi 6 ya. Coba anak-anak diisi ya, ada berapa jumlah dari setiap bangun ini. Yang gambar bintang ada berapa, kemudian itu menunjukkan pecahan berapa ya. Kemudian yang gambar segitiga juga ada berapa bangun, terus menunjukkan pecahan berapa ya, ditulis di buku tulis. Nah, sekarang di sini ada beberapa bangun ya. Coba anak-anak lihat pecahan ini yang menurut anak-anak merupakan pecahan yang mana. Coba gambar yang pertama yaitu yang sebelah kanan ya, karena yang sebelah kanan itu adalah pembagiannya sama besar. Kemudian gambar berikutnya yang ke bawah, mana yang menunjukkan pecahan, gambar pecahan, yaitu gambar yang sebelah kiri anak-anak ya, karena pembagiannya itu sama besar, sedangkan sebelah kanannya itu bagian tengahnya itu lebih besar, jadi tidak sama besar pembagiannya anak-anak. Nah, gambar-gambar ke bawahnya coba anak-anak di checklist ya, mana yang menunjukkan pecahan ya, apakah kiri atau kanan. Dikerjakan ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu guru akan
memperlihatkan gerakan menarik kijang. Nah, di dalam menarik kijang itu ada beberapa gerakan anak-anak. Gerakan yang pertama ada gerakan berlari-lari kecil ya ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Nah, pandangannya lurus ke depan. Nanti kita akan praktekkan ya anak-anak di kelas. Nah, gerakan yang kedua ada apa saja? Gerakan kedua, ketiganya coba lihat. Gerakan berikutnya yaitu ada melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangannya harus lurus ya ke bawah, kemudian jarinya membuka. Posisi badannya itu harus membungkuk. Nah, ada gerakan yang ketiga yaitu menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Kemudian posisi kakinya jongkok seperti gambar. Nah, ini gerakan dari tarian kijang ya Nana. Nanti kita akan praktekkan bersama-sama di kelas ya Nana. Nah, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat kepada kita semua Nana. Tetap jaga, patuhi ya protokol kesehatannya. Kalau keluar harus memakai masker ya, tidak boleh berkerumun, kemudian sering mencuci tangan ya, agar kita semua dihindari dari semua penyakit ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.